amalan-amalan tertentu? Ada. Ya karena saya tadi malam sudah membaca surat Al-Waqiah, ya harapannya lancar. Nah ini tidak benar. Ini bentuknya jimatnya berupa amalan. Kadang ada jimat yang berupa lembar kertas, cari kertas ditempelkan atau diselipkan pada bagian tubuhnya, tertuliskan apalah ayat-ayat atau doa-doa itu. Berharap dengan ini maka ini tidak boleh. Ya. Berharap hanya kepada Allah. Kita sudah berdoa, Rabbana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Sudah berdoa, berharap kepada Allah, ya Allah. Saya berharap lancar rezeki saya ini. Hanya kepada Allah. Jangan berharap dari doa yang sudah dipanjatkan. Ya tadi saya sampaikan. Ya tadi malam saya sudah baca Al-Waqiah, ya lancar lah kalau sudah Al-Waqiah ini. Ini berarti berharap kepada doa, bukan kepada Allah. Padahal tidak benar juga ya. Rizki dilancarkan dengan Allah. Doa yang dianjurkan oleh beliau selama adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi kita panjatkan doa ini. Kemudian kita ikhtiar. Kita keluar, kita berusaha, hati terpaut kepada Allah. Berdoa berharap kelancaran rezeki atau rezeki yang cukup kita harapkan hanya kepada Allah. Al-Waqiah baik suratnya, tapi kalau dikhususkan untuk melancarkan doa harus ada dalilnya khusus. Ya. Karena kalau kita menyebutkan surat masih banyak surat-surat yang lainnya. Jadi kalau Al-Waqiah benar-benar melancarkan rizki, dalilnya harus disebutkan. Ya. Kalau ada kita ikut praktek insya Allah. Tapi kalau ada kita nggak berani praktek sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, burung itu berangkat dari sarangnya tanpa baca Al-Waqiah lancar juga ya rezekinya. Ini bukan, mohon maaf, kita bukan mempermasalahkan surat Al-Waqiahnya, tapi prakteknya Al-Waqiah ini untuk melancarkan rezeki ini. Kalau ada dalilnya, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, jangan buat syariat baru. Karena kalau mantep dengan Al-Baqarah itu lebih banyak ayatnya ya. Nah, mohon maaf. Jadi kita beragama ini harus didasari dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, jangan dipraktekkan. Ya. Berharap hanya kepada Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Pada jamaah yang dirahmati Allah, harapan ini ada 3 rukun. Anda harus pahami. Rukun berharap. Kalau nggak ada 3 ini berarti itu namanya apa ya? Igawan atau hanya menginginkan tapi dia tidak usaha. Rukun berharap itu mahabbatu ma yarju, mencintai yang ia harapkan. Kita contohkan surga ya. Kita berharap surga ini. Mencintai surga. Mahabbatu ma yarju. Yang kedua, khauf min fawatihi, takut kehilangan. Mencintai yang diharapkan, kemudian takut kehilangan. Yang ketiga ini as-sa'yu fi tahsilihi, berusaha untuk mendapatkannya. Berharap mendapatkan surga baik, tapi kalau nggak ada usaha ya nggak baik. Ya, itu namanya angan-angan kalau nggak berusaha itu. Mimpi. Ya mimpi. Jadi di sana harus ada rasa cinta dengan yang diharapkan, takut harapannya hilang, dan yang ketiga berusaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Amalan ini menjadikan kamu masuk surga, dikerjakan. Amalan ini menjadikan kamu masuk neraka, jangan khawatir, saya nanti nggak masuk surga kalau seperti ini. Nah, ini ada usaha. Termasuk yang mendekatkan diri kepada surga adalah dengan belajar ilmu agama. Maka saya contohkan kenapa dukun itu bisa meminta kepada jin, karena nggak paham dia, kurang paham. Dia anggap meskipun meminta kepada jin, kalau sudah sholat nggak ngaruh ya, atau sudah maksudnya tidak mengapa gitu. Ternyata tidak seperti itu.
Jadi kita perlu banyak belajar sehingga kita tahu aturan. Kalau kita bekerja di rumah sakit urip ini tidak tahu aturannya, akhirnya kita banyak melanggar gitu ya. Kalau banyak melanggar gimana? Kira-kira disanksi, di PHK. Cuma kalau orang muslim ini gak kelihatan di PHK-nya. Di PHK-nya nanti kalau di akhirat. Nah ini ketahuannya di akhirat. Kalau di dunia ini gak jelas. Sampai semuanya nanti ada pertimbangan, ada balasan masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Quran dan hadis sudah sampai kepada kita, tinggal kita pelajari. Umur sudah Allah berikan, kesehatan Allah berikan. Kalau sudah kita sakit, kita tanya nih kawan-kawan kita yang di rumah sakit ini. Mereka meskipun uangnya banyak, satu yang mereka minta apa? Saya mendatangi kawan saya, subhanallah, dia kontrakan, beliau punya usaha kamar-kamar yang dikontrakan. Ada sekitar 38 kamar. Beliau sakit gitu ya, sakit, ada benjolan, mungkin indikasinya kanker itu. Saya nggak minta banyak Ustaz, satu saja saya minta, kesehatan. Saya nggak minta apa-apa, kendaraan saya nggak banyak. Saya nggak minta apa-apa, cuma satu saja, kesehatan. Semoga Allah sembuhkan, saya bisa beribadah lagi. Sering-seringnya beliau bersyukur kalau sudah dengar inna lillahi, tetangganya saya meninggal. Alhamdulillah saya masih ada waktu untuk sujud. Ini. Jadi kalau sudah hilang kenikmatan baru sadar. Ternyata subhanallah, kemarin itu kita dapat kenikmatan, tidak kita maksimalkan untuk ibadah, tidak kita maksimalkan untuk belajar ilmu agama. Wahai saudara, kenapa kamu nggak tahu tata cara wudhu yang benar? Ya Allah, iya ya. Padahal umur sudah diberi, kesehatan sudah diberi. Untuk apa? Untuk sibuk urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Akan ditanyai oleh Allah. Wa an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya itu. Wallahu ta'ala alam. Kita berharap perlindungan kepada Allah, dijaga, dihisab dengan hisab yang mudah, bukan hisab yang menyusahkan. Silakan jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum. Nggak jelas Bu. Ya mungkin. Kapan mengucapkan basmalah? Kapan kita mengucapkan? Tatkala sholat ya Bu ya? Ya. Tatkala sholat atau? Maksudnya lebih luas lagi. Oh, ya Masya Allah ya, lebih luas lagi kapan gitu ya? Iya. Mengucapkan basmalah setiap kali kita hendak melakukan hal yang baik. Ya. Dan hukumnya kalau kita mengucapkan basmalah itu apa? Oh iya Bu, Masya Allah. Ini Ibu Direktur ya. Masya Allah. Jadi ada sebuah hadis yang ada sebuah hadis yang sebagian ulama melemahkan, sebagian yang lainnya mensahihkan. Nabi SAW menyebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting, yang baik, tidak dimulai dengan bismillah, maka hambar, getir rasanya, kurang berbarokah. Maka termasuknya doa menaruh pakaian di cantolan itu apa doanya? Bismillah. Kita doa kita keluar rumah untuk cari rezeki. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Berwudu, bismillah. Memakai sandal, bismillah. Berbuat baik. Kita hendak buang hajat. Buang hajat ini kan baik ini. Kalau nggak buang hajat mati kita. Kita buang hajat ini, kita tahan-tahan penyakit ya. Kita buang hajat kan baik ini ya. Apa masuk doa masuk isi? Bismillah, Allahumma inni maka bismillah. Bismillah saja sudah cukup. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah, bukan bi bismillahirrahmanirrahim.
kita ikuti konteks hadis ya, jangan ditambahkan. Kadang ada yang kurang puas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Padahal hadis cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah cukup. Tapi kadang kurang puas. Sami'allahu ta'ala liman hamidah. Ada yang kurang puas. Nah, termasuk ini kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak benar malahan. Memang hadisnya kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Sudah, berarti bismillah kita makan. Ya. Termasuknya setelah sholat apa? Istighfarnya bagaimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang dicontohkan. Banyak lafaz istighfar ya. Wah, kurang banyak itu. Astagfirullahaladzim, alladzi la. Nah, seterusnya ini malah menambahkan namanya. Kalau itu baik sudah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau baik-baikan kita praktek sayyidul istighfar malahan. Tuannya istighfar apa itu? Setelah sholat Allahumma anta rabbi la ilaha. Ini tuannya malah ini bosnya gitu ya. Tapi tidak, yang sudah praktekkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah, jangan ditambahkan ya ibu ya. Jadi subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus. Bismillah ini untuk hal-hal yang baik. Nah, termasuknya tatkala kita hendak membaca Al-Fatihah dalam sholat juga Bismillah ya. Hanya saja di sana pendapat yang rajih Bismillahnya tidak dikeraskan. Ada sebagian pendapat yang mengatakan Bismillahnya dikeraskan. Tidak mengapa. Dalam masalah seperti itu kita tidak boleh terlalu keras ya. Tapi pendapat yang rajih Bismillahnya tidak dikeraskan. Jadi Bismillah ini dibaca pada hal-hal yang baik. Kalau yang baik tidak dimulai dengan Bismillah maka tidak berbarokah, kurang baik. Ada pertanyaan, adakah doa sudah sholat fardu? Ya ada. Karena termasuk apa? Termasuk doa yang dikabulkan, yang mustajabah adalah dubura kulli sholat, setelah setiap selesai sholat fardu. Namun yang rajih, yang kuat adalah tatkala tahiyat akhir. Tapi pendapat yang lainnya mengatakan setelah zikir itu. Tidak mengapa. Itu doa yang bagus. Doa untuk orang tua, doa untuk siapa gitu ya. Bagaimana kaifiahnya? Apakah mengangkat kedua tangan? Ini ilmu harus kita jelaskan. Pahit tidak pahit kita jelaskan ilmu ini. Bagaimana praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa setelah sholat fardu? Cara menyisir beliau dinukil oleh Aisyah. Cara pakai sandal beliau dinukil oleh Aisyah. Cara beliau berzikir setelah sholat dinukil dengan tangan kanan, jari jemari kanan. Cara beliau masuk WC dinukil. Ya mohon maaf ini hal-hal sepele ya. Mungkin masuk WC sehari sekali lah. Itu yang suka makan itu. Ya. Ini beliau sehari sholat 5 kali, 5 waktu sholat, tidak pernah dinukil. Beliau berdoanya dengan mengangkat tangan. Berarti sunnahnya tidak dengan mengangkat tangan. Berarti syariatnya berdoa setelah sholat tidak dengan mengangkat tangan. Ini yang ada. Kalau mau selamat ikuti beliau. Kalau ingin tambahan-tambahan yang lainnya urusannya lain itu. Tapi kalau ingin selamat ikuti beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ada doanya. Ada doa tapi caranya tidak dengan mengangkat tangan. Karena itu yang beliau anjurkan. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kapan yang seperti ini? Istisqa, doa istisqa minta hujan. Dirubah seperti ini, diubah. Karena harapannya itu nasibnya diganti yang tadi kemarau kemudian berubah jadi ada hujan. Ada yang seperti ini, memang bentuknya beda-beda. Doa tatkala khatib berkhutbah gimana? Seperti ini. Itu yang beliau contohkan sudah. Jangan kita samakan semuanya. Tatkala khutbah seperti ini, semuanya seperti ini. Ya, semua sudah ada aturannya. Saya pernah mendengar kajian seorang ustaz bahwa tidak ada doa sudah sholat. Mungkin maksudnya doa dengan mengangkat tangan, mungkin maksudnya ya. Kalau doa-doa ada doa-doa.
ijabahi, yang mustajab adalah setelah kita salam, itu termasuk yang dikabulkan doanya. Jika memang tidak ada, maka apakah boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia pada saat sholat? Tidak boleh. Sholat tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia kecuali dalam hati ya. Terutama pada saat ruku dan sujud. Dalam hati kalau mau berdoa dengan bahasa dalam hati. Ya karena memang kita tidak ada paksaan untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Si di rumah sakit masuk belajar bahasa Arab. Ya kalau memang harus berdoa terus sujud dan ruku dalam hati dengan bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Arab sudah kita boleh berdoa dengan doa yang mencakup semuanya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang sangat mustajab, doa yang andalan Nabi ini. Doa ini antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia dapat, kebaikan akhirat dapat, dilindungi dari neraka, sudah mencakup semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tapi kadang kita kurang puas ya, nggak spesifik gitu ya. Minta yang spesifik. Apa kendaraan misalnya, dalam hati. Atau boleh misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizqan thayyiban kita kebanyakan maksud kita itu adalah kendaraan gitu. Rizqan thayyiban, kita sudah bikin rizqan thayyiban ini kendaraan. Ya itu. Kita boleh lafaz dengan bahasa Arab, tapi kalau bisa dengan Allah Taala. Ya, ya kita masih banyak waktu yang lainnya selain dalam sholat ya. Antara ada iqamah kita bisa dengan bahasa apapun boleh. Waktu sepertiga malam terakhir dengan berbahasa apapun kita berdoa. Tapi kalau sholat jangan. Kalau ngomong harus terpaksa berdoa dengan bahasa Indonesia, maka dalam hati. Tapi mungkin bisa dicarikan waktu yang lainnya selain sholat lah, waktu yang dalam hati, waktu yang bahasa Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya saya Bu. Oh iya, itu termasuk kezaliman ya, berpihak pada sebagian anak dari anak yang lainnya, ini termasuk kezaliman. Ya, jadi tidak boleh. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Misalnya tidak senang dengan anak yang satunya, kenapa? Karena kurang pandai, kurang cerdas, uang jajannya dikurangi. Yang ini 5.000, yang ini kamu ini kurang cerdas, kurang pandai, kasih 2.000. Nah ini tidak adil, tidak adil. Tapi adil ini bukan berarti sama ya. Adil ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang SMA jajannya 10.000, yang SMP 5.000. Adil tidak? Ya bisa-bisa saja, karena kebutuhannya seperti itu. Jadi tetap harus adil di antara anak-anaknya itu, tidak boleh berpihak pada satu kemudian meninggalkan yang lainnya. Ini termasuk dosa yang berat. Adil ini sifat yang baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan adil dan berbuat baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang menasihatinya ya dibacakan aja ayat-ayat itu. Allah merintahkan perkara yang adil. Mohon maaf Bapak, ini sesuatu yang tidak adil, maka dikhawatirkan nanti susah pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka kalau bisa berbuat adil kepada anak, ya mungkin bisa diajak belajar, ikut taklim itu Bu ya, atau bacakan artikel-artikel, ya harapannya insya Allah bisa sadar insya Allah. Karena sebenarnya agama Islam ini agama fitrah gitu ya. Fitrahnya manusia itu ingin ikut agama Islam ini. Tapi kadang sudah mengakui tapi susah mengikuti, kenapa? Karena hawa nafsu tadi. Kalau sudah hawa nafsu berarti urusannya ya. Wallahu ta'ala bisa. Maka terus menasihati Ibu dengan artikel-artikel yang ada atau dari insya Allah Allah berikan kemudahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atau mungkin bisa
hubungi seorang ustadz untuk langsung menasihati yang bersangkutan, karena sekarang itu kan mudah ya, menasihati dari jarak 50 km aja bisa ya, dengan Japri, dengan SMS, telepon bisa, lebih mudah insya Allah sekarang. Masih ada yang bapak-bapak? Silakan Pak Supri. Ketika sholat sebelum takbir itu baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh iya. Ini di kampung saya masih masalah tipu saya daya, juga masih pakai tipu daya setan. Kemarin saya barusan dari Daya Mulia itu untuk Tulang Bawang Barat. Ada yang mau sholat itu, auzubillahi minasyaitonir rajim, al-falaq, an-nas. Sudah takbir, jemaah sudah ikut, sudah takbir, astagfirullah, dibatalkan lagi. Nah ini sama setan, ketawa-ketawa setannya. Akhirnya sholatnya nggak diganggu gitu. Nggak ada sendiri. Nggak diganggu, kan sudah selesai dengan setan ya. Tujuannya sudah tercapai, ngapain juga ganggu? Tambah tenang lah dia nih kan, beneran kan, musuh beneran kan saya. Yang diganggu yang nggak sesuai dengan tujuan dia nih. Nah ini yang masih sesuai dengan sunnah ini kita ganggu ini. Gimana sholatnya kurang, gimana sholatnya nggak sempurna. Kalau yang sudah rusak, menghabiskan tenaga saja ganggu orang seperti itu. Dibiarkan. Akhirnya dia merasa begitu khusyuknya saya sholat ini, dengan surga minat neraka. Awalnya sudah salah. Ya, jadi cukup kalau beliau tidak perintahkan, nggak usah kita praktekkan. Beliau Bismillah, atau sudah cukup berniat dalam hati sholat. Ya, Wallahu ta'ala. Bismillah nggak ada juga. Kalau sholat itu tambahan Bismillah ya, mohon maaf. Wudu yang ada Bismillahnya itu. Ya, sudah cukup dulu yang beliau sampaikan, yang beliau contohkan seperti ini. Sudah kita ikuti, jangan kita tambahkan. Kalau saya rasa kalau ingin lebih puas lagi, setan itu kan termasuk takut dari surat Al-Falaq dan An-Nas termasuknya. Tapi setan itu takut sekali dari surat Al-Baqarah itu. Kita baca Al-Baqarah setelah sebelum surat bagus sekali ya. Setan kan takut dengan Al-Baqarah ini. Setan lari dari rumah yang dibaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Besok Al-Baqarah. Nah, akhirnya nggak selesai. Beliau contohkan seperti ini sudah tidak usah ditambah-tambah. Berarti kita cukup niat saja. Iya, niat saja. Bismillah nggak ada juga Pak, Bismillah. Enggak boleh ya. Nggak ada. Kalau Bismillah, Allah alam mungkin ada jamaah yang tahu. Nggak ada kayaknya. Yang ada itu Bismillah itu untuk wudu Bismillah. Ya, kalau sholat Bismillah kan dinukilkan Bismillah. Setelah kita Ya. sama kita sholat kita dengan imam yang baca begitu. Gimana kita? Oh sama insya Allah. Itu dosanya dia sendiri, nggak nular ke jamaahnya. Memang yang berarti ini imam ya. Imam ini berat. Kalau jamaahnya salah dia kena. Kalau dia salah jamaah nggak ketularan. Berat imam. Tapi kalau memang sesuai dengan sunnah benar, banyak pahala imam. Melihat jamaahnya nggak rapi, maksudnya maju mundur nggak rapi, nggak rapat, dibiarkan, ada pertanggungjawabannya. Jadi dosa jamaah bisa imam kena imbasnya, dosa imam jamaah. Kaidahnya selama seorang itu sholatnya sah, maka jadi imam pun sah. Kaidahnya itu. Tapi kalau sholatnya sudah tidak sah, kayak Ahok misalnya ya, sholatnya nggak sah ya nggak jadi imam, nggak boleh. Sholatnya orang kafir kan nggak sah. Tapi selama dia mukmin, sholatnya sah, maka jadi imam pun sah. Kecuali dukun yang jelas-jelas dia itu sudah kelas berat, ini jelas-jelas dukun dinasihati nggak terima nih, jangan sholat di belakang dia. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan, semoga kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.